Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna ketulusan. Sahabatku, saat kita berbuat baik kepada tetangga atau tamu yang datang ke rumah kita, ada makna kebaikan yang harus dicermati untuk bisa disebut sebagai ketulusan. Ketulusan sendiri adalah hal yang amat lembut, bersembunyi di lubuk hati, dan bukan kata terucap dengan lidah. Orang yang tidak beriman pun bisa berbuat baik kepada tetangga dengan memberi pertolongan, penghormatan atau santunan materi. Artinya berbuat baik kepada sesama itu hal yang lazim dilakukan, baik bagi yang beriman atau yang tidak beriman. Namun, yang harus senantiasa kita cermati adalah hal yang akan menjadikan kebaikan itu bermakna, yaitu ketulusan. Perbuatan baik yang semata-mata kita lakukan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah. Ternyata dalam ketulusan ada virus yang menghancurkan makna ketulusan. Virus yang amat halus sehalus ketulusan itu sendiri. Virus tersebut adalah riya, atau maksud yang tersembunyi di balik sebuah kebaikan yang dilakukan selain karena Allah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan virus tersebut seperti lembutnya langkah semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Dan kita mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak merasakan kapan masuknya virus tersebut tiba-tiba sudah ada di dalam hati kita. Sahabatku, saat kita berbuat baik kepada seseorang, namun terasa perbedaan di hati kita saat orang tersebut bersyukur kepada kita atau tidak bersyukur, atau jika senyum orang yang kita santuni ada makna di hati kita, itu artinya ketulusan kita telah terjangkit virus riya. Jika kita masih membedakan peminta-minta yang datang ke rumah kita, jika dengan segala kesopanan lalu kita beri, sementara yang lain datang dengan kurang sopan lalu tidak kita beri, itu artinya ada virus riya menjangkit ketulusan kita. Sadarlah dan sadarilah, orang yang tidak tulus akan capek dengan kebaikannya. Begitu sebaliknya ketulusan akan menjadikan pelaku kebaikan dalam puncak kepuasan hati. Saat kita berbuat baik kepada tetangga hanya sebagai basa-basi sosial dan hanya mengharap balasan kebaikan dari tetangga, baik berupa materi atau sekedar penjagaan rumah yang kebetulan berdampingan, di saat kebaikan yang dinanti dari tetangga tidak kunjung didapat, maka rasa jengkel tersembunyi akan menguasai hati kita dan menghantarkan kita untuk menghitung-hitung kebaikan yang pernah kita lakukan. Atau jika Anda seorang ustadz yang berceramah atau mengajar, jika di balik perjuangan ini yang diharapkan adalah imbalan baik materi atau sekedar sambutan penghormatan, maka sungguh akan teramat sangat lelah jika ternyata semuanya itu tidak didapat. Berbeda dengan orang-orang yang tulus, mereka akan melakukan segala kebaikan dengan penuh kepuasan dan harapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa sakit jika tetangga yang diperlakukan baik tidak mengerti arti terima kasih. Tidak merasa gundah di saat kebaikan mereka tidak dilihat dan dihargai oleh manusia. Sebab mereka hanya ingin kebaikannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat apa yang ada di hati hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Buya Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu antara iman dan kesombongan. Sahabatku, rasa malu adalah sebagian dari iman. Kalimat ini adalah sebagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terkadang mungkin sering kita salah di dalam mengartikan dan menempatkan perasaan malu kepada keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, kita merasa malu saat harus mengenakan pakaian yang tidak bermerek, berkendaraan tempo dulu, handphone jadul, dan seabrek perangkat lainnya atau yang ketinggalan zaman.
Tetapi pernahkah kita bertanya kepada hati kecil kita, apakah ini rasa malu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sesungguhnya rasa malu yang kita rasakan saat ini bukanlah malu yang diinginkan oleh Rasulullah. Akan tetapi rasa malu yang kita rasakan adalah suatu kesombongan dan ketakaburan. Kita selalu ingin dan harus dianggap berkelas dan tampil beda, selalu berkeinginan dianggap sebagai orang yang lebih dan memiliki keistimewaan di atas orang lain. Hal ini adalah kesombongan dan bukan malu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, malu yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istahyu minallahi haqqal haya, yang mengandung makna malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian para sahabat mengatakan, kami semua juga malu ya Rasulullah. Sepertinya apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang pernah kita fahami, yaitu malu karena makan sederhana, karena berpakaian sederhana, karena mempunyai pekerjaan yang sederhana. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa dzalikum, bukan itu yang namanya malu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya rasa malu itu yang merupakan sebagian dari iman adalah pertama, yaitu jika engkau menjaga kepalamu dan apa yang dikandungnya. Artinya, menjaga mata, menjaga lidah dan telinga dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jika engkau menjaga perutmu dan apa yang di sekitarnya. Artinya, menjaga apa yang akan masuk ke dalam perut kita dan menjaga apa yang di sekitar perut kita, yaitu kemauan kita dari melakukan sesuatu yang kecil. Dari sini kita bisa fahami bahwa malu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan malu dipandang orang, tetapi malu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang kita lakukan saat ini Allah ridho atau tidak? Apakah Allah cinta atau tidak? Itulah malu yang sesungguhnya. Dan saat inilah waktunya kita untuk koreksi diri. Malu yang ada di dalam hati kita itu malu yang seperti apa? Jangan-jangan malu kita adalah kesombongan yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Sahabatku, oleh karena itu mari kita pupuk dan tumbuh suburkan malu kita kepada Allah. Jikalau memang kita harus malu kepada sesama manusia, hal itu pun boleh, maka sebatas itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Hilangkan gengsi, hilangkan pamer, hilangkan hidup wah, karena itu semua adalah kesombongan yang menghantar kepada kerakusan, dan kerakusan akan menghadirkan kejahatan. Maka hiduplah secara sederhana, karena orang yang senantiasa berpegang kepada kesederhanaan, ia akan dapat menerima apa adanya dan mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mencari pekerjaan itu yang penting halal, bukan yang penting besar gajinya. Memakai baju itu yang penting menutup aurat, bukan yang penting glamor. Rumah itu yang penting bisa menjaga keluarga, bukan yang penting megah. Ini adalah kunci keselamatan. Sebaliknya orang yang hanya mementingkan kemewahan cenderung memaksakan diri. Meskipun pendapatannya terbatas, ia harus membeli baju yang mahal, rumah yang megah dan kendaraan yang mewah. Dan secara otomatis, ia akan mudah terjerumus untuk mengambil tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hilangnya rasa malu. Sungguh malu adalah benteng keselamatan kita. Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.